Selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pelayan firman, para pelayan liturgi dan semua yang bertugas di pagi hari ini menyambut dengan sukacita kehadiran secara virtual jemaat terkasih. Kiranya sukacita bersekutu di pagi hari ini dan kesegaran yang diterima melalui perenungan firman Tuhan akan menyegarkan kita untuk menjalani seluruh karya hidup di sepanjang minggu yang akan dimasuki. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Julius Erik Tanabora, Sarjana Sains Magister Art dari GPIB Jemaat Cornelius Lido. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Dia Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tersedia puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suara, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Nas pembimbing di dalam ibadah hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Demikian nas pembimbing dalam ibadah hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal, malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena atas rahmat-Mu yang besar, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Dan kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu ini. Saat ini Bapa, kami mengaku akan segala kelemahan dan keterbatasan kami yang kerap tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab sebagai anak-Mu, kami kerap cenderung mengikuti keinginan kami sendiri dan mengabaikan kehendak-Mu. Sebagai anak bangsa, kami sendiri dan mengabaikan kehendak-Mu. Sebab anak bangsa, kami kadang terjebak pada sikap tidak taat pada berbagai aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan sebagai anak negeri, kami kurang menghargai nilai-nilai kebangsaan yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini. Nilai-nilai Pancasila yang seyogianya menjadi norma bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, kadang kami abaikan. Kami mohon ampun ya Bapa, biarlah Engkau tolong kami agar dalam kehidupan kami seminggu ke depan, kami dapat lebih setia pada kehendak dan ketetapan-Mu. Dan juga dalam hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila kiranya menjadi pedoman bagi kami dan terlihat dalam praktek hidup bersama anak bangsa. Inilah pengakuan dan permohonan kami. Dengarkan ya Bapa Maha Pengampun. Amin. Dan dari nafsu dunia lepaskan hamba. Umat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa seperti yang terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 hingga yang ke-24.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami menyampaikan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sukar membasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 13 ayat 1 hingga 7 yang menyatakan kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Akhirnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama menjadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi Yesus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus ini dan selamanya. Jemaat silakan duduk. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan.
Maka marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan di hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami datang untuk membawa diri kami dalam rasa syukur kepada Tuhan, dan kami mendengarkan kembali pengajaran-pengajaran Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah hati dan pikiran kami diurapi oleh Roh Tuhan yang kudus, sehingga kami beroleh pengetahuan untuk menjalani kehidupan kami di atas dunia milik Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan berkati seluruh warga jemaat yang akan menerima pelayanan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang terlihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni
Hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdirilah di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ialah memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 log batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan umat yang disebut dengan gereja. Nah, hari ini kita membaca salah satu kitab dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan, yang kalau kita simak dari judulnya dalam bahasa Indonesia, itu kira-kira berisi pengulangan-pengulangan dari pengajaran yang sudah pernah disampaikan. Jadi sama seperti kalau ulangan di sekolah, ya, diulang-ulang. Nah, apa yang sudah pernah disampaikan diulang lagi. Tentu bukan karena kurang kerjaan, ya, tetapi karena memang dia harus diulang, diberitahu ulang, dirancangkan ulang. Nah, jadi hidup manusia ini ada dalam sebuah rancangan yang harus terus-menerus ditata, sehingga dia tidak berjalan di tengah-tengah jalan yang salah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, Musa mendapat sebuah tugas yang berat, yaitu mengulangi pengajaran yang pernah Tuhan sampaikan. Nah, kenapa harus diulangi, Bapak Ibu sekalian? Karena generasi yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan itu generasi yang bukan lahir di Mesir, tetapi generasi yang lahir di dalam perjalanan antara Mesir dan Kanaan. Jadi generasi-generasi yang lahir berikutnya. Sementara generasi yang keluar bersama-sama dengan Musa semakin menua dan pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta, kan begitu. Oleh karena itu, sebelum memasuki tanah Kanaan harus diulang lagi, ya, prinsip-prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan, pedoman-pedoman yang pernah Tuhan sampaikan, terlebih khusus yang terpahat di dalam
dua loh batu. Nah, itu yang menjadi fokus dari pengulangan ajaran yang disampaikan oleh Musa. Perintah Tuhan sebagai sebuah doktrin, atau kalau bahasa lainnya sebagai sebuah akidahnya, yang akan menuntun pola berpikir dan juga pola berbuat. Jadi mikirnya dulu yang benar, pasti nanti perbuatannya benar. Kalau pikirnya nggak benar, nanti perbuatannya juga menunjukkan isi pikirannya yang nggak benar itu. Nah, makanya orang Indonesia seringkali mengingatkan, jangan berpikir kotor. Nanti perbuatannya juga mirip-mirip begitu. Atau ada pepatah lagi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau buahnya mau jatuh, kita datang tendang buahnya, nanti jauh dia jatuhnya. Kan begitu. Jadi pikiran dan perbuatan itu ibaratnya dia sama, sejalan beriringan. Oleh karena itu perlu penataan. Nah, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Jadi ini bukan menasihati keluarga, Bapak Ibu. Menasihati satu bangsa. Jadi betapa beratnya ya, memimpin bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kalaupun Musa hidup pada masa kini, Musa juga pasti berat memimpin warga GPIB di Indonesia ini. Karena berbagai macam karakternya, berbagai macam sukunya, bukan hanya 12. Ya. Berbagai macam problematikanya. Nah, jangan-jangan Musa juga kewalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang kita renungkan pada hari ini coba dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga sebuah kesepakatan nasional yang sangat ideal tetapi tidak mudah untuk dicerna atau dipraktekkan. Ya. Nah, dalam prinsip hukum yang berasal dari Tuhan, dalam kutipan Nats Bimbing dan yang lainnya tadi dikatakan bahwa harus ada rasa hormat kepada pemerintah. Nah, siapa yang menjadi pimpinan bangsa, maka dia harus mendapatkan rasa hormat. Rasa hormat kepada pimpinan bangsa itu mau menunjukkan sebuah refleksi bahwa dia menghormati Tuhannya yang tidak nampak oleh matanya. Nah, ini yang berat. Ya. Karena berbagai macam kepentingan datang silih berganti, dan para pemimpin pun ya, ternyata berkembang dari zaman ke zaman, tidak juga selalu bisa dianggap sebagai cerminan dari Sang Ilahi. Gitu. Ya, ada saja hal-hal yang tidak pas, dianggap tidak sesuai, tidak amanah lagi, dan sebagainya, macam-macam. Ya, tetapi pada hari ini kita coba ya, menyimak hal yang pertama ya, dari ayat yang kedua ini. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Hukum itu jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Nah, persoalannya adalah hukum ini ya, katanya harus ditafsir. Ya. Tafsir hukum. Ya. Ada para penuntut, ada para pembela, jadi saling menafsir hukum. Nah, di dalam komunitas umat juga terjadi penafsiran tentang hukum Tuhan, sehingga lahirlah hukum gereja. Gereja A tidak sama dengan gereja B, gitu ya. GPIB beda dengan sinode-sinode lainnya. Karena apa? Karena ada tafsiran terhadap hukum Tuhan. Nah, kita diingatkan hari ini bahwa dalam menafsir atau menginterpretasikan hukum Tuhan pada konteks zaman sekarang,
harap diingat, jangan tambah-tambah bumbu dan jangan kurang-kurangi apa yang menjadi hakikat dari hukum Tuhan. Gitu ya. Misalnya, jangan membunuh. Ya. Lalu gereja katakan, oh ya dulu begitu, tapi sekarang mungkin bisa boleh membunuh kalau titik. Nah, ini kan menjadi sebuah potensi bahaya. Gitu. Jadi dia akan berargumentasi. Gitu. Jangan berzina misalnya. Ya, itu dulu. Gitu. Sekarang harus ada jika titik. Nah, akhirnya semua hukum bisa ada komprominya. Gitu. Nah, pada ayat kedua, Musa mengingatkan generasi-generasi yang akan masuk, ya tidak bisa disebut juga generasi yang muda sekali, tetapi generasi kedua lah, angkatan di bawah Musa, untuk tetap memelihara hukum apa adanya, jangan ditambah dan jangan dikurang. Nah, kemudian hal yang berikutnya, ya, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Ya, jadi sebuah dewa, salah satu komunitas di sana. Ya. Dengan peristiwa itu, ya, Musa mau katakan, ya, sudahlah, jangan cari yang lain. Kembali kepada Tuhan. Ya. Berpautlah, kan gitu. Nah, kemudian ayatnya yang ke-6. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Nah, pelaksanaan hukum yang tidak setia itu akan menimbulkan kekacauan dan akan menimbulkan ketidakadilan. Karena standarnya berbeda. Dengan A, standarnya berbeda dengan B. Nah, itu bisa terjadi karena tidak setia terhadap dasar-dasar doktrin dari hukum-hukum Tuhan. Nah, berikutnya Musa mau meyakinkan, ya, kepada bangsa yang akan memasuki Kanaan pada ayatnya yang ke-7. Ya. Tidak ada bangsa yang memiliki Allah seperti kita. Tidak ada bangsa yang memilih Tuhan seperti kita, yang memelihara segala bentuk kehidupan umatnya dan memberikan petunjuk-petunjuk, ya, kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya pada ayat 9, ada sebuah peringatan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah, tanggung jawab untuk melestarikan hukum Tuhan ada kepada diri orang-orang yang sudah dewasa, yang kemudian memiliki daya ingat yang baik dan praktek hidup yang baik. Dan itu menjadi sebuah tugas, atau katakanlah bahasa kita di GPIB ini sebuah panggilan dan pengutusan agar terus, ya, mengajarkan hukum-hukum Tuhan itu kepada anggota keluarga, kepada keturunan-keturunan, kepada generasi-generasi muda yang ada di dalam keluarga maupun yang ada di dalam gereja. Nah, jadi sebuah pengajaran yang mau mengingatkan kembali, tetapi juga mau memperingatkan, ya, bahwa manusia ini punya potensi kelalaian di dalam kehidupannya. Di samping potensi lupa karena memang daya ingat yang semakin menurun. Tetapi belajar dari Musa, ya, yang semakin tua
semakin punya hikmat yang luar biasa, sehingga dapat mengingat semua hal yang pernah dia terima dari Tuhan. Nah, disinilah persoalannya, kan begitu. Kepemimpinan ya, yang mau menunjukkan sebuah keteladanan yang baik. Bahwa nilai-nilai hukum dari Tuhan itu dapat ditafsirkan dengan berbagai macam cara, oke, tetapi ya, inti daripada semuanya itu harus tetap terpelihara sehingga generasi berikutnya bisa melakukannya dengan cara yang sama benarnya. Nah, ini sama seperti kita mengajarkan ya, bahasa kampung kepada anak cucu. Kan begitu. Kalau pakemnya benar ya, yang dia ngomongnya dari nenek moyangnya begitu, ya sampai generasi berikutnya ya begitu. Ya. Dari zaman Sisingamangaraja bilangnya Horas kan begitu. Kan zaman sekarang nggak mungkin berubah jadi Horis. Nah, jadi karena intinya ya tetap sama. Nah, inilah kelebihan dari Musa. Ya. Dia menyampaikan sesuatu yang sama seperti yang pernah ia terima dari Tuhan. Terlepas dari Musa juga seorang manusia ya, yang karena dosanya tidak diizinkan oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa memasuki tanah Kanaan. Tapi kemampuannya untuk mengulangi kembali pengajaran-pengajaran itu sangat luar biasa dan patut diteladani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sebuah bangsa menjadi sangat beragam ya, di tengah-tengah kehidupan bersama, maka harus ada katakanlah sebuah interpretasi yang memiliki aspek-aspek solidaritas, toleransi, ya. Bukan aspek kompromi. Gitu. Nah, jadi misalkan saja ya, nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita gabungkan menjadi sebuah nilai universal, ya, tanpa melihat lagi latar belakang kita dari agama mana. Tetapi ketika bicara tentang kemanusiaan, maka identitas kita sebagai umat Kristus harus juga tetap dipertahankan sebagai jati diri. Ya, masuk ke dalam bangsa yang begitu beraneka macam, berbicara tentang nasionalisme, berbicara tentang negara kesatuan, berbicara tentang banyak-banyak hal lah. Ya. Jangan lupa bahwa identitas sebagai umat Kristus tetap harus terpelihara. Sehingga ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadilah garam dan terang bagi dunia itu bisa terwujud karena kita tetap ada di dalam identitas yang sama. Nah, tantangan demi tantangan itu selalu datang silih berganti dengan tingkat kesulitannya masing-masing. 60 tahun yang lalu, ya tantangannya ada banyak, berat. Ya. Sekarang 2021, saya kira tidak ada yang mengatakan tantangannya lebih ringan dibandingkan tahun 65 misalnya. Justru tantangannya jauh lebih berat. Ya. Katakanlah saja, zaman dulu orang nggak ngerti pandemi ini, tetapi sekarang orang menghadapinya dan tidak punya pengalaman untuk ya, menghadapinya, dan itu menunjukkan ya, perjalanan hidup manusia itu semakin punya tingkat kesulitan yang semakin berat. Nah, tetapi untuk menghadapi semuanya itu, maka perilaku yang didasari oleh pemikiran-pemikiran yang benar sesuai dengan hukum Tuhan itu tetap harus dipertahankan dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tantangan di Indonesia ini ya itu semakin kompleks dan membuat kita ya, baik itu umat beragama itu
ya, sulit mengenali diri sendiri dan mengenali mana sih kebenaran yang benar-benar benar. Ya. Semuanya samar-samar. Ya. Yang benar bisa diputar balik menjadi salah, yang salah dibalikin jadi benar. Ya. Semua kegiatan selalu ada pro kontra. Kebijakan, keputusan, penataan hidup selalu menimbulkan dua reaksi. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Transformasi budaya, transformasi sosial, kehidupan masyarakat, ya, perubahan-perubahan hidup, nah, selalu mendapatkan dua reaksi, positif atau negatif. Nah, baiklah kita menjadi bagian yang kemudian berpikir positif terhadap perubahan-perubahan hidup dan berpikir positif bahwa keragaman umat manusia pada saat ini merupakan kehendak Tuhan dan bahkan sebuah anugerah untuk memperkaya kehidupan manusia-manusia individu demi individu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ada banyak hukum yang dihasilkan manusia di tengah-tengah dunia ini, dan masing-masing hukum ditafsirkan melalui ya, dasar hukum sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung hukum apa di Indonesia yang ditafsirkan berdasarkan Injil, berdasarkan Alkitab. Mungkin kita tidak tahu. Ya. Tetapi paling tidak kita mempertahankan hukum Tuhan itu untuk ya, menjadikan sebuah ya, pedoman dasar ketika ada banyak hal yang perlu diperbaiki, ada banyak hal yang perlu diluruskan, dan ada banyak hal yang kembali memerlukan idealisme yang basic, yang berdasarkan pada apa yang diajarkan di dalam keyakinan iman kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Musa kepada generasi-generasi muda dari bangsa Israel untuk menempuh kehidupan mereka di tanah Kanaan, dan pengajaran-pengajaran Alkitab ini juga terwariskan kepada kita semua dan diharapkan juga bisa terwariskan kepada generasi-generasi anak cucu yang hidup dalam suatu peradaban milenium yang penuh dengan dunia digital, teknologi, ilmu pengetahuan yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Tetapi di antara semua kemajuan zaman yang terjadi, ya, kita selalu berharap 10 firman Tuhan, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak akan pernah digantikan oleh media sosial apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Alkitab tetap berkata tentang kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan itu tidak dapat digantikan oleh kebenaran yang dirancang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih apapun. Maka itu tetaplah membaca Alkitab, sekalipun kehidupan ini mungkin saja mengarahkan kita ya, untuk tidak lagi rutin membuka Alkitab. Kan di handphone saya ada Alkitab, Pak Pendeta. Ya boleh juga. Yang penting Alkitabnya dibaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan kasih Kristus, dan biarlah Roh Kudus yang membimbing pikiran kita semua untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Negara Indonesia, anugerah Tuhan Maha Kuasa, Pancasila
Bapak Ibu jemaat silakan berdiri. Marilah dengan keyakinan kita bersama segenap orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kita untuk berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau telah memberikan hikmat bagi kami untuk dapat merenungkan bacaan Alkitab pada hari Minggu ini. Di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai manusia, kami telah memohon dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga keterbatasan kami tidak menjadi penghalang untuk kami memahami rancangan-rancangan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia di dunia. Biarlah kami tetap mengingat terus apa yang sudah diajarkan kepada kami. Pengajaran-pengajaran hukum-hukum Tuhan, pengajaran dan dogma-dogma yang ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetap terus lestari dalam kehidupan ini dan menjadi sebuah pedoman bagi kehidupan bukan hanya kami, tetapi juga generasi-generasi yang berikutnya untuk tetap melanjutkan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Ada banyak kesalahan, ada banyak kelalaian dalam menerapkan pengajaran-pengajaran Tuhan. Namun biarlah Tuhan yang Maha Mengampuni berkenan untuk melayakan kami kembali menjalani kehidupan di hadapan Tuhan, dan berkenan memberikan pengampunan dan pembaharuan bagi kehidupan kami, sehingga kami menjalani hari baru sebagai manusia yang baru, yang telah diampuni dan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Ya Allah, Bapa di sorga, dalam persekutuan jemaat yang boleh hadir di tengah-tengah masyarakat yang ada di kota Bogor, yang ada di wilayah Jawa Barat, yang ada di wilayah Republik Indonesia. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk dapat melaksanakan misi Tuhan terhadap dunia ini. Kami berdoa sebagai sebuah persekutuan jemaat Tuhan di GPIB Pancoran Rahmat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami semua untuk dapat menjalani kehidupan berdasarkan hukum Tuhan. Mulai dari pimpinan jemaat hingga seluruh warga jemaat. Mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk bisa menerjemahkan kondisi-kondisi zaman ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mampukan masing-masing untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai warga GPIB di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara Indonesia ini.
Kami berdoa untuk para presbiter yang melayani di bawah koordinasi Ketua Majelis Jemaat. Kiranya Roh Tuhan menolong masing-masing untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan janji setia di hadapan Tuhan. Juga bagi pengurus Pelkat, pelayan Pelkat, komisi, dan setiap warga jemaat yang mengambil bagian di dalam pelayanan di jemaat ini, biarlah kuasa Tuhan menolong mereka semua. Kami juga berdoa bagi seluruh karyawan yang ada, dan khususnya tim multimedia yang bekerja untuk menghadirkan persekutuan di tengah-tengah jemaat ini secara virtual. Kiranya Roh Tuhan menyertai mereka semua untuk selalu menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Ya Allah Bapa di sorga, hari ini kami mau berdoa bagi kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Melalui setiap pemikiran dan perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Biarlah cahaya Kristus menerangi kehidupan bangsa ini melalui setiap perbuatan-perbuatan yang kami kerjakan. Oleh karena itu, jadikanlah kami sebagai saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kami. Hari ini juga kami mau berdoa bagi pemerintah-pemerintah, baik yang ada di kota, kabupaten, provinsi, hingga yang ada di tingkat nasional. Secara khusus Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajaran kementerian dan juga segala penegak hukum lainnya, biarlah boleh berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi fungsi dari instansi pemerintah masing-masing. Buat tentara nasional dan kepolisian yang menjadi bagian untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, biarlah Roh Tuhan memelihara keberadaan mereka semua. Ya Allah Bapa di sorga, hari ini kami membawa juga di dalam doa bagi warga jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam sepekan ini. Kami berdoa untuk keluarga Romani Rampengan dari sektor Bethlehem. Kami berdoa bagi keluarga Renol Tambunan dan keluarga Rinaldo dari sektor Tiberias. Dan juga kami mendoakan keluarga Victor Tumanseri dari sektor Kanaan. Biarlah kuasa Tuhan menolong mereka semua di dalam setiap pergumulan-pergumulan keluarga dan melindungi dari setiap macam berbagai sakit penyakit. Tuhan yang menyertai dan berkenan memberkati mereka semua. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa hari ini untuk Bapak Frederick Sayartian, Bapak E.R. Simbolon, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Juliana Napitupulu, Ibu Audrey Sayartian, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Else Pranoto, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Victor Tumanseri, dan Bapak Reviano Mailoa. Kiranya kuasa Tuhan menjamah mereka semua, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, dan menjaga keberadaan mereka di tengah-tengah keluarga yang mengasihi kehidupan mereka. Kami berdoa juga dalam minggu ini bagi warga jemaat yang mensyukuri pertambahan usia. Kami berdoa untuk anak Brian Ranindito Prevalno Wiono yang bertambah usia pada tanggal 29 September. Juga kami berdoa bagi Ibu Gladys Soendun Latuputi yang bertambah usia tanggal 2 Oktober. Kiranya Roh Tuhan menyertai mereka semua,
sehingga mereka dapat menaikkan rasa syukur kepada Tuhan sebagai bagian dari kebahagiaan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Kami menyerahkan seluruh warga gereja ini, seluruh presbiter yang ada, dan segala rancangan-rancangan kegiatan dalam 1 minggu ke depan. Kiranya kuasa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, kesaksian, diakonia, dan berbagai macam bentuk gerakan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah PA, ibadah PT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Julius Erik Tanabora SSI MA dari GPIB Jemaat Cornelius Lido yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel GPIB Jabar 2. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi Bapa dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Terima kasih. Ketiga, anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Ibu Grace Hutubesi selaku pemandu lagu, Saudari Deborah Putri selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma, Saudara Tegar Waten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Yang pertama, ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Romani Rampengan, pelayan liturgi Saudara Binsar Manurung, media aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 September 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo, pelayan liturgi Diaken Esther Paliama. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Ibu Suhartini Hutagalung, media aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Riau Nataidi, pelayan liturgi Bapak Legimson Huta Barat, media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan meeting password akan diinformasikan kemudian melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Kelima, ibadah sakramen perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia, maka akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober 2021, waktu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Berkenaan dengan rencana pelayanan ibadah sakramen perjamuan kudus ini, maka perlengkapan perjamuan kudus yaitu hosti dan anggur perjamuan, serta amplop persembahan syukur perjamuan kudus akan diberikan kemudian. Sedangkan untuk tata ibadah serta video renungan dapat diunduh melalui website GPIB Pancoran Rahmat dengan link http://gpibpancoranrahmat.org. Bidang Inforkom Litbang, ucapan selamat ulang tahun.
Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 26 September 2021 sampai dengan 2 Oktober 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita dan melanjutkan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Marilah berdiri dan dengarlah amanat pengutusan, yaitu pulanglah dengan penuh damai sejahtera, karena firman Tuhan telah membaharui kehidupan kita, dan jadilah pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai beribadah. Kami segenap presbiter yang melayani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Terima kasih.